Bicara tentang menyangkut perubahan di era new normal, tentu tidak lepas dari kondisi yang kita alami pada sekarang ini. Dan sebelumnya kita tahu bahwa tahun ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang berdampak di seluruh penjuru dunia dan tentunya berdampak juga yang sudah kita rasakan di kampus tercinta kita, yaitu Universitas Muhammadiyah Semarang, yang diadakannya pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring. Dan tentunya COVID-19 atau pandemi ini berdampak pula pada kegiatan-kegiatan ormawa di Universitas Muhammadiyah Semarang. Mengaitkan dengan tema talk show pada malam hari ini, yaitu mengenai visi dan misi. Tentu periode lalu sudah banyak visi dan misi yang sudah disusun secara maksimal, namun karena disesuaikan dengan pandemi COVID-19 ini, kemudian visi dan misi tersebut tentu belum diimplementasikan secara maksimal. Sehingga muncullah latar belakang mengenai permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan visi dan misi yang akan dibawakan oleh calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang periode 2020-2021 yang akan dilaksanakan di era new normal. Dan serta tips dan trik apa saja yang akan diberikan dan akan dilakukan oleh pasangan calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa kita untuk menjalankan visi dan misinya tersebut di era new normal saat ini. Oke, sepertinya teman-teman mahasiswa di rumah sudah tidak sabar ya untuk memulai acara talk show pada malam hari ini bersama calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Baik, pada kesempatan kali ini semua akan disampaikan mengenai mengupas secara tuntas visi dan misi yang akan disampaikan langsung oleh calon presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Saudara Mudrik dan sebagai calon presiden mahasiswa dan Saudara Muhammad Farel sebagai calon wakil presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Tepuk tangan yang meriah. Duh, ini saya tahu nggak ya yang mana capres sama yang cawapres? Kok tegang-tegang amat, masnya? Ini talk show, bukan debat. Jadi santai aja ya. Oke. Aduh, mukanya serius banget. Udah pernah ikut acara talk show belum nih? Saya kan tahun lalu Oh, baik. Oke. Sebelumnya, boleh kita beri aplaus sekali lagi untuk calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, untuk teman-teman mahasiswa yang dari rumah bisa tepuk tangan secara online. Kemudian untuk saya akan membacakan sesi pada acara talk show kita pada malam hari ini, yaitu acara talk show bersama Capresma dan Cawapresma akan dibagi menjadi 3 sesi, di mana nanti sesi pertama, calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa akan menyampaikan visi dan misinya kurang lebih selama 5 menit. Dan sesi kedua ada pertanyaan dan diskusi bersama moderator. Kemudian di sesi ketiga ada pertanyaan secara umum, itu dikategorikan menjadi 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dikumpulkan oleh panitia Komisi Pemilihan Umum Universitas Muhammadiyah Semarang melalui Google Form. Kemudian yang kategori kedua yaitu pertanyaan yang akan langsung diberikan oleh teman-teman mahasiswa di rumah yang akan ditanyakan melalui via Zoom. Oke, untuk memasuki sesi pertanyaan,
Untuk sesi pertama langsung saja, baik pasangan calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa udah hadir di hadapan kita semua. Silahkan, saya persilahkan untuk memaparkan visi dan misinya yang kurang lebih dipaparkan 5 menit. Saya persilahkan. Cek, cek. Udah nggak dimit masuk. Masuk. Bisa masuk coba. Cek. Ya. Udah. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam perjuangan. Karena cinta kita berjuang dan kita berjuang untuk cinta. 2 kata, 1 perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Sebelumnya selamat malam teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Periode 2019-2020 telah berlalu. Sudah saatnya generasi baru hadir untuk memberikan warna baru dalam nafas pergerakan BMKM. Kami hadir dengan narasi persahabatan, merangkul lebih erat setiap elemen yang ada di Unimus. Kami percaya bahwa independensi adalah jalan terbaik untuk meraih perubahan. Kami berharap menjadi lebih dekat tanpa memandang golongan, ras, suku, budaya, dan latar belakang apapun. Kami mengajak kalian untuk bergabung mewujudkan gagasan-gagasan bersama. Perkenalkan, kami Mudrik Rahma Prabawanto dari S1 Akuntansi semester 7 sebagai calon presiden mahasiswa dan Mas Farel dari S1 Kesehatan Masyarakat sebagai calon wakil presiden mahasiswa periode 2020-2021. Kami mengusung visi mewujudkan BMKM Unimus sebagai inisiator pergerakan yang sinergis dan interaktif guna terwujudnya Unimus 1. Jadi di periode nantinya kami ingin lebih meningkatkan terkait hubungan antara BMKM dengan seluruh ormawa yang ada di Unimus. Bahkan tidak hanya ormawa formal, tapi juga ormawa yang bisa dibilang mungkin kurang resmi di Unimus. Jadi di Unimus sendiri itu kan ada beberapa organisasi daerah yang bahkan sampai sekarang itu belum diakomodir atau belum diayomi oleh BMKM. Maka dari itu di periode nantinya kami ingin lebih mencakup semuanya terkait harmonisasi. Lalu untuk misi mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Farel. Oke, terima kasih Mas Mudrik. Sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Farel Arungki dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 7 Peminatan Epidemiologi. Di sini saya sebagai calon wakil presiden mahasiswa dari Mas Mudrik. Oke, untuk misinya, jadi untuk mencapai visi yang sudah kita usung, kita memiliki 4 misi yang kita jalankan. Yang pertama yaitu membangun keluargaan secara holistik. Yang dimaksud secara holistik di sini yaitu dengan segala aspek, dari aspek budaya, agama, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu menciptakan wadah diskusi guna meningkatkan nalar kritis mahasiswa. Tidak bisa dipungkiri, sedalam penglihatan saya, mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Semarang memiliki tingkat kritis yang sangat tinggi. Tapi ini berdasarkan pandangan saya ya. Kritis dari teman-teman mahasiswa mahasiswa Universitas Semarang itu masih kurang solutif. Jadi tidak semua, tapi banyak yang hanya memberikan kritis, tapi tidak memberikan solusi yang membangun. Dan di sini kita ingin mengubah mindset dari teman-teman mahasiswa semua, karena untuk kritis itu kita membutuhkan solusi yang untuk membangun apa yang kita kritisi, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu terdepan dalam dinamika pergerakan. Jadi kita di sini sebagai BMKM nantinya ingin menjadi ujung tombak dalam pergerakan mahasiswa di kampus. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan atau mengoptimalisasi peran advokasi guna terwujudnya kesejahteraan mahasiswa. Jadi di sini kita ingin lebih meningkatkan peran dari advokasi yang sudah baik di periode sebelumnya
untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dari seluruh teman-teman Universitas Muhammadiyah Semarang. Seperti itu. Mungkin sekian dari visi misi. Dari Mas Budi, ada tambahan? Cukup. Oke. Untuk pemaparan visi misi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman mahasiswa yang ada di rumah dan tentunya perwakilan delegasi dan tim ses yang ada di ruangan pada malam hari ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah atas penyampaian visi misi yang luar biasa dari pasangan calon Cawapres dan Cawapresma. Ayo beri tepuk tangan yang meriah. Oke, langsung saja kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi serta tanya jawab bersama moderator, tentunya bersama saya. Ini mukanya tegang-tegang amat ya, Mas. Kenapa nih, Mas? Oh, emang kayak gini. Oh. Coba senyum dulu, boleh nggak senyum? Aduh, Mas Farel sepertinya sangat nervous. Apa nervous, Mas? Excited. Oh, excited. Nggak ada orang soalnya di ruang ini ya? Soalnya biasanya menghadapi khalayak mahasiswa yang sangat banyak, tiba-tiba pandemi COVID langsung di ruangan, mahasiswanya sedikit gitu. Nggak apa-apa. Aduh, saya berasa krik-krik sekali ini. Oke, langsung saja. Ini mau pertanyaannya yang mudah dulu, apa yang sulit dulu, apa yang... Kita ngikut. Oh, kita ngikut. Manut aja. Jalannya, Pak. Oke, tadi kan seperti yang sudah disampaikan nih oleh Mas Farel selaku calon wakil presiden. Yang tadi Saudara Farel mengatakan bahwa sudah pernah mengalami kondisi seperti ini, maksudnya sudah pernah melawan kotak kosong. Benar seperti itu, Mas Farel? Benar. Oke, untuk sekarang pasangan calon presiden dan wakil presiden kan kalau kemarin Mas Farel di tingkat fakultas gitu ya Mas ya. Kemudian untuk di tingkat univ nih, perasaannya bagaimana merasakan menjadi pasangan calon tunggal? Boleh dijawab oleh Mas Menteri. Oke, terkait apa ya perasaan calon tunggal di tingkat universitas. Sebenarnya ketika calon tunggal itu cukup disayangkan, tetapi sebenarnya ini tidak menurunkan niat dan semangat kami untuk tetap memajukan Unimus. Lalu sebenarnya ini juga pertama kali ya saya melawan kotak kosong, dan memang atmosfernya itu sedikit berbeda karena yang dimana kita ketika apa ya namanya ya pemilu melawan orang lain itu mengatur strategi yang istilahnya benar-benar gimana caranya dia bisa meyakinkan kawan-kawan, tetapi di kondisi sekarang kita justru malah menjadi apa istilahnya lebih takut ketika justru nantinya itu kita kalah dengan kotak kosong itu. Nah, saat ini mungkin yang paling bisa kami lakukan adalah dengan terus-menerus untuk meyakinkan kawan-kawan melalui teman-teman tim ses, dan juga yang jelas kita harus tetap berkampanye di setiap prodi, di setiap fakultas, karena kampanye itu tidak hanya sebagai ajang untuk meyakinkan kawan-kawan, tetapi juga sebagai ajang pembelajaran dalam hal politik. Karena pada dasarnya ketika kita berorganisasi, itu kita juga belajar politik. Nah, mungkin Mas Farel mau menambahkan, Mas Farel? Ya, mungkin benar ya tadi kata Mbak Moderator, jikalau saya di periode sebelumnya di pencalonan gubernur mahasiswa FKM saya juga melawan kotak kosong. Mungkin perasaan saya ketika harus menghadapi kotak kosong lagi ya sempat agak kecewa karena ekspektasi saya di sini saya akan mendapatkan pengalaman baru dalam melakukan debat, lalu dalam melawan paslon lain yang pastinya atmosfernya akan lebih seru dari pemilihan di tingkat fakultas. Tapi ternyata pada tahun ini ternyata hanya ada satu calon, yaitu Mas Budi dan saya. Awalnya saya kecewa, tapi di sini akan kita jadikan pembelajaran teman-teman. Mungkin tidak PR dari kami saja sebagai BMKM nantinya jika kepilih, tapi ini merupakan PR dari kita semua. Karena pada periode ini bisa dikatakan perkaderan di Unimus kurang berjalan dengan baik. Maka dari itu kami
mengajak teman-teman semua, ayo kita perbaiki bersama pengadaan yang ada di Unimus untuk lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu sih. Oke, baik. Jadi untuk perasaannya tentu sedikit kecewa ya, nggak ada lawan, jadi nggak ada gregetnya gitu. Kalau misalnya ada lawan kan kayak gimana sih strategi kita untuk agar kita terpilih kayak gitu kan? Tapi ternyata, namun nggak menyusutkan semangat dong dari cawapres dan wakil presma kita itu tetap semangat menyuarakan visi dan misinya untuk membawa Unimus berkemajuan. Nah, saya mau masuk ke selanjutnya, diskusi selanjutnya dan pertanyaan selanjutnya terkait misi yang akan dibawakan oleh calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa tahun periode 2020 dan 2021. Di misi yang kedua nih Mas, untuk membentuk wadah diskusi guna meningkatkan nalar kritis mahasiswa. Nah, kan tahun ini kita kan mengalami pandemi Covid nih. Dengan sesuai judul di talk show pada malam hari ini, visi dan misi, kita akan mengupas tuntas tentunya visi dan misi yang akan dibawakan oleh Mas Mudrik dan Mas Farel di era new normal. Kalau kemarin kita lihat berita, pemerintah sudah mulai menjalankan dan menerapkan era new normal. Namun kita tahu sendiri bahwa di Jakarta sudah dilakukan new normal, namun kembali PSBB lagi. Nah, kita akan membicarakan kemungkinan terburuk untuk periode ini, di mana kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID ini akan berlangsung. Dan kita sendiri tahu bahwa untuk seperti pada kegiatan hari ini yang dilakukan secara daring, dan perkuliahan kita pun dilakukan secara pembelajaran jarak jauh secara daring juga, di mana ada beberapa pendapat bahwa yang dilakukan secara daring itu tidak efektif. Dan di sini untuk membentuk wadah diskusi untuk meningkatkan nalar kritis mahasiswa. Nah, bagaimana bentuk diskusi yang efektif dan diwujudkan dalam keadaan new normal pada nanti yang akan misalnya kita akan terapkan pada periode ini. Seperti itu. Bisa dijawab? Oke, terkait hal itu, karena saat ini itu masih kondisi pandemi, jelas kita menggunakan konsep online. Nah, sama halnya ketika saya menjadi gubernur BEM atau mungkin Mas Farel juga, bahwasanya banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan secara online. Dan itu sebenarnya kalau dibilang efektif atau tidak, itu sebenarnya bisa dibilang efektif. Karena kita tetap melakukan kegiatan, ada hal yang tetap kita lakukan. Lalu terkait terkait wadah diskusi itu tadi, itu kita tinggal menyesuaikan dengan kawan-kawan yang mengikutinya. Mereka lebih nyaman di mana, mungkin melalui grup WhatsApp atau Google Meet. Bahkan kalau tidak salah kan dari Kemendikbud sudah memberikan kuota belajar. Bahkan kuota belajarnya itu 45 GB dan kuota utamanya hanya 5 GB. Saya rasa ketika itu digunakan untuk Google Meet itu sangat mendukung kegiatan online yang organisasi lakukan. Itu selain untuk kuliah. Bahkan sekarang kuliah itu juga tidak selalu menggunakan Google Meet atau Zoom. Bahkan banyak yang menggunakan WA malahan. Nah, jadi dan terlebih juga kita telah kurang lebih 7 bulan. Berarti kita memiliki evaluasi terkait penggunaan media online. Begitu. Mungkin Mas Farel mau tambahkan? Cek. Ya mungkin benar apa yang dikatakan Mas Mudrik, di era new normal seperti sekarang memang pergerakan itu terbatasi ya dengan sesuatu yang bernama COVID-19. Kita tidak bisa bertemu dengan halayak ramai, tidak bisa berkumpul ramai-ramai. Jadi salah satunya kita bisa terhambat dalam mengadakan diskusi. Nah, solusinya ya kita bisa manfaatkan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kita memiliki kemajuan teknologi, kita memiliki media-media seperti Google Meet, Zoom, ataupun WhatsApp yang bisa kita gunakan dalam
Cek. Break dulu. Oke, ini masih nyambung di Zoom nggak ya? Kalau masih, teman-teman mahasiswa, karena ada kendala teknis, jadi kita yang ada di ruangan akan melakukan break dulu. Yang dilepas jadi kan? Ini tak yang lagi. Cek. Cek. Ternyata bisa. Ini kok yang habis. Cek. Bisa. Oke, masuk ya. Oke. Oke, bisa dimulai. Oke, mohon maaf ini kepada teman-teman mahasiswa yang ada di rumah karena ada kendala teknis sehingga tadi ada break sejenak. Oke, langsung bisa kita mulai kembali secara tertutup pada malam hari ini.
Oke, saya akan menanyakan kembali atas jawaban yang sudah diberikan kepada calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang periode 2020-2021. Tadi kan sudah dikatakan bahwa cukup efektif diskusi yang dilakukan secara daring. Nah, terkait untuk nalar kritis mahasiswa. Berarti kan diskusi ini digunakan untuk mewadahi nalar kritis mahasiswa seperti itu. Nah, untuk melalui via daring sendiri itu antusias dari kan ini gubernur jangan dulu gubernur dan gubernur juga. Nah, pasti kan pernah mengadakan rapat secara online, secara daring. Nah, apresiasi atau antusias dari anggota-anggotanya sendiri itu kebanyakan seperti apa? Seperti itu. Cek. Untuk antusias dalam kegiatan diskusi online gitu ya. Menurut saya untuk antusias organisasi diskusi itu ya tetap sama seperti organisasi-organisasi pada umumnya seperti online, dan yang menjamin efektivitas untuk kegiatan tersebut bisa berjalan efektif atau tidak itu menurut saya tergantung dari kitanya sebagai peserta diskusi tersebut. Kalau kita memang memilih diam ya kegiatan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadinya kita di sini juga harus tetap speak up, kita harus tetap berbicara meskipun kegiatan yang dilakukan itu secara daring. Seperti itu sih. Dan jika dilihat periode kemarin saya rapat sama teman-teman dari BMFKM atau di forum-forum lain, tetap bisa efektif kok, tetap antusias mereka tetap seperti kegiatan normal. Oke. Seperti itu. Mungkin Mas Mudrik. Mas Mudrik bisa menambahkan. Oke. Terkait diskusi di kondisi online, itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan terkait untuk menarik antusiasme dari teman-teman. Yang pertama, mungkin terkait tema apa yang akan kita diskusikan. Lalu yang kedua, terkait pematerinya. Apakah pemateri itu cukup dikenal dan juga cukup cakap dalam menyampaikan tema tersebut. Lalu yang ketiga itu medianya. Nah, kawan-kawan sendiri itu kebanyakan kita kan namanya sebagai manusia kan makhluk yang sosial, yang senang berinteraksi secara langsung. Nah, dari pengamatan saya sendiri itu banyak dari kawan-kawan itu lebih senang menggunakan video teleconference. Nah, dan yang paling memungkinkan dan mendukung untuk digunakan itu Google Meet. Nah, kita bisa memperhatikan beberapa faktor yang bisa digunakan untuk menarik antusias dari teman-teman. Lalu terkait rapat sendiri, alhamdulillah sampai terakhir saya menjadi gubernur mahasiswa, saya merasa bahwasanya saya tidak pernah salah memilih anggota. Mungkin langsung jumlahnya ya. Jumlah anggota BMFE itu 32 dan yang mengikuti itu rata-rata 25. Berarti 50% lebih anggota itu tetap ikut rapat. Nah itu. Jadi sebenarnya kondisi online itu tidak menutup kemungkinan. Iya, tidak kendala yang bisa dibilang cukup besar. Karena di kondisi sekarang ini mungkin teman-teman juga pernah mendengar dan melihat kalimat kalau tidak bisa berlari ya berjalan, kalau tidak bisa berjalan ya merangkak. Nah, mungkin ini kondisi yang bisa menggambarkan kalimat tersebut. Nah, itu. Jadi yang penting kita tidak stuck diam di tempat. Ada hal yang terus kita lakukan itu. Oke, baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk jawaban dan diskusi bersama moderator oleh calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi ketiga, yaitu pertanyaan dari teman-teman mahasiswa umum. Untuk kategori pertama yaitu pertanyaan yang sudah diseleksi oleh Komisi Pemilihan Umum Universitas Muhammadiyah Semarang. Sebanyak 3 pertanyaan. Langsung saja nih, Mas, saya bacakan pertanyaannya dari mahasiswa melalui Google Form yang sudah diwadahi oleh KPU Universitas. Dari
Fitrotus Julfa, mahasiswi D3 TLM. Pertanyaan yang akan dilontarkan yaitu divisi dan misi pasangan calon ada yang menyinggung. Mohon kondusif teman-teman yang ada di ruangan. Saya ulangi, divisi dan misi pasangan calon ada yang menyinggung terkait pergerakan. Yang mau saya tanyakan yaitu pergerakan seperti apa yang ingin dilakukan nantinya dan arah gerakan nanti mau seperti apa melihat ini masih dalam situasi pandemi. Oke, bisa dijawab? Oke, terkait arah gerak nantinya BMKM periode 2020-2021. Terkait arah gerak nantinya kami ingin lebih mengarah ke kajian dan juga penyerapan aspirasi. Karena ini ya mungkin cerita pengalaman juga ya. Ketika saya menjadi ketua himpunan, gubernur mahasiswa, saya sering melihat Instagram dari organisasi-organisasi lainnya yang setingkat. Nah, saya juga melihat bahwasanya Instagram di tingkat mungkin langsung contoh saja di UI. Mereka bahkan di tingkat BEM fakultas mereka sangat aktif mengkaji isu-isu. Nah, kami ingin membawa BMKM nantinya itu mengarah ke sana. Dan kita juga memiliki 8 fakultas yang dengan latar belakang atau basic yang berbeda-beda. Kita ada Fikes, kita ada FK, kita bisa melakukan kajian terkait isu kesehatan, kita ada ekonomi, bisa melakukan kajian terkait bidang ekonomi, kita ada FKM, kita ada teknik, dan yang lainnya. Itu semua kita bisa gunakan juga untuk berkolaborasi dengan lembaga yang ada di bawahnya. Jadi selain menghasilkan suatu kajian, kita juga ada interaksi timbal balik antara BMKM dengan organisasi lainnya, seperti itu. Mau menambahkan? Oh ya, terkait penyerapan aspirasi. Kenapa kami ingin mengoptimalkan terkait penyerapan aspirasi? Karena sebenarnya di periode-periode sebelumnya itu terkait penyerapan aspirasi sudah bagus, tetapi hasilnya itu belum maksimal. Nah, yang ingin kami optimalkan itu adalah di hasil dari penyampaian aspirasinya. Itu. Mas Farhan? Nah, ingin menambahkan sedikit untuk arah gerak itu kan sudah disampaikan oleh Mas Mudrik. Arah gerak kita nantinya jika memang kita terpilih, kita akan lebih mengedepankan di kajian dan advokasi. Untuk kajian itu sebenarnya tidak hanya isu-isu yang besar, isu nasional, tapi juga isu-isu di dalam kampus sendiri. Nah, nantinya dari kajian-kajian tersebut kita mencari solusi apakah solusi dari permasalahan yang ada di kampus tersebut. Nah, nantinya dari solusi yang kita dapat dari teman-teman mahasiswa semua akan kita advokasikan kepada pihak terkait, entah itu birokrat kampus ataupun yang lainnya, untuk terciptanya kesejahteraan mahasiswa di Unimus. Karena di sini teman-teman meskipun kita terkendala pandemi, memang pandemi itu nyata, tapi kesejahteraan mahasiswa tidak bisa dipandang sebelah mata. Seperti itu. Oke, semoga jawaban dari pasangan calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa tadi bisa menjawab pertanyaan oleh saudari Fitrotus Julfa, mahasiswi D3 TLM. Oke, memasuki pertanyaan selanjutnya. Dari Cikmatun Hasanah, mahasiswi PBI. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Dimohon kondusif untuk teman-teman yang ada di ruangan. Oke, saya ulangi. Saya akan bacakan pertanyaannya. Sebagai calon presiden mahasiswa, hal apa yang membuat kami harus memilih Anda? Dan bagaimana Anda bisa menyatukan setiap UKM atau BEM fakultas dan kegiatan intra-kampus lainnya untuk satu misi dengan Anda? Sedangkan kepentingan yang dibawa oleh Anda dan mereka tentunya berbeda. Oke, bisa langsung dijawab? Cek. Terima kasih pertanyaannya tadi dari Mbak siapa? Matun. Mbak Matun dari FBBA. PBI. Ya FBBA kan PBI dalamnya. Ya.
Yang pertama tadi kenapa harus memilih kami? Nah, kenapa harus memilih kami? Yang pertama track record. Teman-teman bisa lihat kalau masih ragu ya bisa lihat track record kami dari Mas Mudrik tadi pernah menjabat di Himaksi dan di BEM FE, lalu saya pernah di BEM FKM. Menurut kami dengan track record yang telah kami dapatkan selama berorganisasi di lingkungan Unimus, kami layak dan pantas untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden BEM KM Unimus. Lalu yang kedua yaitu visi misi serta proker kami. Di sini kami telah memaparkan visi misi yang telah kami usung, dan nantinya kami juga akan kampanye ke semua fakultas yang ada di Unimus insya Allah. Nah dari kampanye-kampanye tersebut kalian bisa menilai apakah visi misi dan proker yang kami usung itu pantas untuk kalian pilih atau tidak. Seperti itu. Lalu yang kedua tadi menyatukan misi dari orma-orma lain ya. Nah, di sini kita memiliki proker yang bernama Safari UKM dan Fakultas. Nah, di Safari Fakultas dan UKM tersebut nanti kita akan turun, kita bertemu bersama organisasi-organisasi di fakultas, di prodi maupun teman-teman UKM. Guna apa? Guna kita menyerap apa yang mereka inginkan dan apa yang kita butuhkan. Jadi di sini kita bertukar pikiran, kita menyerap aspirasi mereka agar terciptanya kita satu misi sesuai dengan visi kita yaitu menuju Unimus 1. Seperti itu. Mungkin Mas Mudrik tambahkan. Oke, menambahkan sedikit terkait track record. Jadi Mas Farel sendiri itu selain aktif dalam organisasi di dalam kampus dan dia juga aktif di eksternal di aliansi BEM FKM ya Mas ya. Ya. Dan saya sendiri juga cukup aktif tetapi di tingkat himpunan yaitu di Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia. Nah, itu bisa menjadi bisa dibilang modal kami untuk berani mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Karena dengan jejaring organisasi yang bisa dibilang cukup luas, kami yakin bisa membawa Unimus menjadi lebih baik lagi. Lalu kemudian terkait menyatukan. Oke, tidak hanya organisasi yang bisa dibilang resmi ya, seperti BEM, himpunan, terus IMM, UKM, tidak hanya itu, tetapi kita juga ingin menyatukan organisasi yang bisa dibilang non formal. Di Unimus ada, tetapi sebenarnya tidak resmi secara administrasi. Kita di Unimus itu juga memiliki organisasi daerah. Setahu saya, yang pertama ada Orda Pemalang, Pati, Blora, kemudian Jepara, Rembang. Nah, kami juga memiliki program kerja namanya Forum Paguyuban, di mana forum tersebut bertujuan untuk mengakomodir dari semua organisasi yang ada di Unimus. Dan melalui forum tersebut juga kami ingin mengetahui isu-isu apa yang ada di masing-masing daerah. Nah, dari forum tersebut itu juga bisa menjadi sebuah sharing, wadah diskusi juga terkait isu-isu. Dan barangkali siapa tahu nantinya kita juga bisa memberikan solusi terkait isu yang ada di masing-masing daerah tersebut. Mungkin itu, Mbak. Oke. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan kepada calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Semoga jawaban tersebut bisa menjawab dari pertanyaan mahasiswi Cikmatul Hasanah dari mahasiswi PBI. Kemudian untuk pertanyaan terakhir yang sudah diseleksi dari panitia KPU Universitas, yaitu pertanyaan dari Khofiatul Ulfa, mahasiswa S1 PBI. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya, yaitu bagaimana sikap, bahasanya dia manggilnya kakak. Oke. Bagaimana sikap kakak jika nantinya sudah menjadi presma apabila dalam menjalankan tugas nantinya menjumpai suatu masalah? Contoh, misal ingin membuat suatu acara atau peraturan baru, tetapi ada sedikit pertentangan dengan pihak kampus. Dalam artian pihak kampus ada yang tidak setuju. Di satu sisi sebagai seorang pemimpin, bagaimana sikap yang diambil oleh calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa yang memimpin acara kegiatan tersebut? Bisa dipahami pertanyaannya?
Apa perlu saya ulang kembali? Oh, oke, baik. Baik, jika nantinya di di tengah jalan itu ada terkait kendala dengan pihak birokrat ya berarti ya, rektorat Iya, ya. benar Oke. sekali. Sebenarnya sejak saya menjadi ketua himpunan, saya pernah mengalami hal tersebut. Waktu itu acara himpunan saya ketika hari H, bahkan sebelum beberapa jam, itu akan dibatalkan oleh dekan kami. Lalu saya berkoordinasi dengan Kaprodi, terkait permasalahannya, dan saya bilang waktu itu, ketika acara itu nanti dibatalkan, saya akan memvakumkan himpunan yang saya pimpin. Karena apa? Ketika kita sudah mengadakan acara, kita sudah siap semuanya, kita sudah ada tempat, ada konsumsi dan lain sebagainya, dan seluruh peserta juga sudah mendaftar, dan tiba-tiba dibatalkan, itu nama organisasi yang akan jelek. Bahkan tidak hanya nama organisasi, tetapi juga nama program studi. Oke, lalu terkait pertentangan mungkin di tingkat universitas, itu mungkin terkait ini ya, acara. Lalu terkait aturan, kita lihat dulu apakah argumen dari pihak rektorat itu apa ya, bisa dibilang bisa diterima oleh kami atau tidak. Kalau memang itu bisa diterima, ya itu menjadi apa ya, suatu kesepakatan antara organisasi mahasiswa dengan rektorat. Tetapi ketika argumen mereka tidak bisa diterima, otomatis kita mengajukan solusi lainnya. Kalau memang ini tidak bisa, ya kita ajukan yang lainnya. Itu karena pada dasarnya kita di sini juga bisa dibilang masih belajar. Kita ada aturan yang tidak bisa kita tabrak. Kita harus benar-benar patuh. Ya, itu mungkin itu. Lalu mungkin sekalian sharing dalam jangka waktu 1 bulan, saya dan Mas Farel dan mungkin beberapa teman yang akan menemani nantinya, kami akan melakukan kunjungan ke beberapa kampus yang ada di Jateng DIY, yang tujuannya kita bertukar pikiran, sharing-sharing terkait kampus-kampus yang ada di Jateng DIY. Karena gunanya agar nantinya kita bisa memiliki bekal yang lebih untuk kami berjalan nanti, kayak gitu. Mungkin Mas Farel mau menambahkan? Ya. Jadi pertanyaannya, jika kita di program kerja atau kebijakan yang kita usung nanti bertentangan dengan pihak birokrat. Yang pastinya ketika kita nantinya bertemu dengan suatu permasalahan, hal yang pertama kita lakukan yaitu tenang. Jika kita ditimpa suatu masalah, lalu otak kita banyak pikiran, nantinya kita tidak akan berpikir dengan baik dan malah menjadi emosi. Nah, ketika kita sudah bertemu masalah, kita tenang, kita lihat kenapa dari pihak birokrat menentang dari proker kita, atau memang mungkin ada yang salah dari proker kita, ada yang salah dari segi konsep dan lain-lain. Itu terlihat kenapa bertentangan. Nah, nanti ketika kita mengusung sebuah proker, pastinya kita memiliki tidak hanya satu plan. Kita punya plan A, plan B. Nanti kita cari mana yang lebih cocok dan bisa dilakukan dan tidak bertentangan dengan birokrasi. Seperti itu. Mungkin itu sih. Yang penting masih sesuai substansi yang akan kita sampaikan. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari yang sudah dipaparkan oleh calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Semoga pertanyaan, jawaban-jawaban dan pernyataan serta pemaparan yang sudah diberikan dapat menjawab pertanyaan yang sudah dipilih dan diseleksi oleh panitia Komisi Pemilihan Umum Universitas Muhammadiyah Semarang. Untuk kategori kedua dalam sesi ketiga ini, saya akan memberikan kesempatan untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang di rumah yang bergabung melalui Zoom bisa memberikan pertanyaan untuk pasangan calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang periode 2020-2021.
baik teman-teman mahasiswa yang ada di rumah. Ini saya lihat partisipasinya ini bersama panitia jumlahnya ada 81 orang yang bergabung. Oke, saya akan membacakan atau menyampaikan aturan untuk bagi penanya, teman-teman mahasiswa yang di rumah untuk menanya melalui via Zoom, memakai format dengan nama, kemudian prodi, dan pertanyaan yang akan ditanyakan. Oke, pertanyaan bisa diberikan di room chat via Zoom. Kemudian untuk penanya nanti diwajibkan untuk on kamera. Baik, saya tunggu pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang ada di rumah. Ini apakah tidak ada pertanyaan atau pemaparan dari calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa sudah cukup mengupas tuntas visi dan misi dari pasangan calon? Oke, sambil menunggu pertanyaan yang akan diberikan oleh teman-teman mahasiswa yang ada di rumah. Oh, sudah muncul ternyata pertanyaannya. Oke, ini panjang sekali ternyata. Oke, pertanyaan dari Alia Rahmasari, S1 Ilmu Gizi. Di dalam misi kakak, yang poin ketiga itu kan terdepan terhadap dinamika pergerakan. Nah, yang mau saya tanyakan yang dimaksud dengan dinamika pergerakan itu pergerakan apa? Kalau pergerakan yang kakak maksud itu masih belum bisa menjadi yang terdepan, tindakan kakak bagaimana agar pergerakan itu menjadi terdepan? Bisa langsung dijawab? Oke. Oke, terkait pergerakan yang dimaksud sendiri adalah setiap organisasi ketika melakukan sesuatu itu bisa dibilang melakukan pergerakan. Nah, pergerakan apa? Misal program kerja, misal melakukan kajian, misal melakukan penyerapan aspirasi, misal melakukan respon terkait realitas sosial yang terjadi. Contoh, kemarin waktu pandemi datang ke Indonesia, itu ketika BMKM katakanlah ingin menjadi inisiator pergerakan yang responsif, itu ketika pandemi sudah masuk ke Indonesia, itu segera melakukan koordinasi dengan kawan-kawan organisasi yang ada di Unimus terkait kebijakan atau mungkin terkait konsep yang akan dilakukan. Karena ketika pandemi masuk, itu kan semua konsep menjadi online. Seharusnya BMKM itu juga menjadi responsif
dengan langsung mengadakan koordinasi dengan kawan-kawan yang lainnya. Nah, itu salah satu contoh. Lalu misal tidak menjadi terdepan tindakan kakak, bagaimana? Agar pergerakan itu menjadi yang terdepan. Oke. Jadi yang dimaksud terdepan sendiri dari kami itu menginisiasi atau mengawali. Jadi ketika kami tidak bisa mengawali suatu pergerakan, berarti bisa dibilang mungkin kami kurang cepat dalam merespon sesuatu. Lalu sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, lebih aktif dalam mencari isu-isu yang ada di Indonesia, misal di tingkat nasional. Lalu lebih aktif dalam mencari isu-isu yang ada di daerah. Karena sebenarnya banyak sekali isu yang bisa kita bahas, yang bisa kita diskusikan bersama. Nah, jangan sampai BMKM sebagai komando utama dalam pergerakan itu didahului oleh lembaga yang ada di bawahnya, misal BEM fakultas maupun himpunan. Bukan berarti ini merendahkan atau bagaimana, karena yang namanya BEM tingkat universitas sebagai komando utama yang memang seharusnya dan sudah seharusnya menjadi yang terdepan dalam pergerakan itu. Mungkin Mas Farhan mau menambahkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Mungkin hampir sudah dijelaskan oleh Mas Mudrik terkait pergerakan tersebut. Untuk menjadi yang terdepan pastinya kita harus menjadi peka terhadap kondisi yang ada di Indonesia maupun di Unimus sendiri. Ketika kita sudah peka, kita mengetahui ada ini, ada itu, kita langsung lakukan kajian. Apakah permasalahan tersebut harus kita advokasikan atau harus kita lakukan pergerakan atau tidak. Nah, nantinya ketika kita sudah menemukan hasil kajian tersebut, kita bawa bersama teman-teman Ormawa, entah itu BEM fakultas maupun UKM-UKM, kita diskusi bersama untuk menyelaraskan, untuk menyatukan pikiran terkait pergerakan yang akan kita lakukan. Seperti itu. Mungkin itu, Mbak Moderator. Menambahkan sedikit boleh? Oke, mungkin sedikit menambahkan. Jadi terkait terdepan terhadap dinamika pergerakan, kami sudah menyiapkan program kerja yang namanya Garda Pati Unimus. Jadi Garda Pati sendiri itu pengertiannya pengawal berani mati, tetapi kami tidak mengambil makna pengawal berani matinya, tetapi makna sebenarnya dari seseorang yang berani mati. Jadi ketika seseorang berani mati, dia berarti memiliki niat yang sungguh-sungguh. Nah, jadi Garda Pati Unimus sendiri merupakan tim atau kelompok yang tujuannya nanti untuk berdiskusi terkait isu-isu yang ada di lingkup kampus, daerah, dan juga nasional. Dan ini merupakan referensi atau mungkin contoh ya, mungkin kalau boleh menyebutkan, kami melihat dari UI. UI mereka punya namanya Brigade UI. Bahkan mereka, tim kelompok mereka sudah mengawal, terakhir setahu saya itu mereka sudah mengawal kasus tuntutan jaksa Semanggi 1 dan Semanggi 2. Mereka sudah mengawal hal tersebut dan Unimus baru saja ingin memulai. Dan saya rasa ini merupakan suatu hal yang bisa dibilang positif. Karena kita mulai bisa menjadi pengawal dari suatu isu yang ada. Itu harapannya. Mungkin itu Mbak, cukup. Oke, jadi bisa dibilang Unimus itu agar menjadi Unimus yang berkemajuan bisa diimplementasikan dari penerapan-penerapan yang sudah dilakukan oleh BEM Universitas kampus-kampus lain ya. Baik, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Gipari Afanandi, Prodi Manajemen. Mau tanya Kak, setiap Presma dan Wapresma pastikan punya visi dan misi atau program kerja. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana jika program kerja yang Kakak unggulkan ternyata gagal atau tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai realita?
langkah apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaiki program kerja tersebut untuk kedepannya? Mohon maaf sebelumnya sebelum dijawab, karena tema pada talk show malam hari ini terkait mengupas tuntas visi dan misi, saya mohon jawaban dari calon Presma dan wakil Presma itu mengerucut kepada visi dan misinya. Boleh? Oke, baik, silahkan dijawab. Cek. Oke, terima kasih Mas Givari atas pertanyaannya. Ketika suatu program kerja tidak berjalan, pastinya kita sebagai pengusung program tersebut memiliki evaluasi. Mengapa program yang kita sudah susun, program yang sudah kita rencanakan, tidak bisa berjalan seperti semestinya. Dari situ kita lihat, kita salah di mana, kita kurangnya apa. Nah, dari hal-hal yang kita temui di evaluasi tersebut, nantinya bisa kita bawa di periode setelahnya, apabila memang program tersebut akan dijalankan lagi, kita beritahu kita salah di sini. Misalnya emang mungkin di periode ini untuk konsep dari acara tersebut terlalu rumit, atau sasarannya terlalu luas, atau bertentangan dengan kebijakan yang ada di kampus. Jadinya untuk kedepannya tetap bisa dijalankan program kerja tersebut tanpa hambatan sedikit pun. Lalu mungkin itu dari saya, dari Mas Mudrik. Oke, terkait gagalnya suatu program kerja di ketika menjadi ketua himpunan dan juga gubernur mahasiswa, saya juga beberapa kali menemui program kerja yang tidak bisa terlaksana. Nah, hal yang paling bisa bisa dilakukan adalah menggantinya dengan program kerja lain. Misal contoh, pengalaman waktu di BMFI sendiri, kami memiliki program kerja Bina Desa, dan itu pelaksananya bulan April. Nah, padahal waktu itu kondisi pandemi, otomatis program kerja itu tidak bisa terlaksana. Nah, kami menggantinya menjadi sekolah rakyat. Dan itu pun menunggu ketika new normal diberlakukan di Semarang. Jadi apapun yang bisa kita lakukan di periode kepemimpinan kita itu harus kita lakukan, bagaimanapun caranya. Yang penting hampir bisa dibilang mungkin sesuai lah atau sekonsep dengan acara yang gagal sebelumnya. Oke, baik. Cukup? Cukup. Oke, cukup. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Siti Lutfiah, mahasiswi S1 Ilmu Keperawatan. Jika nanti kakak terpilih, bagaimana kakak menghadapi kritik atas kinerja BEM? Mungkin di sini maksudnya kinerja atas program kerja ataupun visi misi yang sudah dibawakan, yang sudah dipaparkan, namun tidak berjalan tidak sesuai dengan yang dibayangkan oleh teman-teman mahasiswa, seperti itu. Bisa dijawab? Oke, terkait kritik itu kan sebenarnya ungkapan kasih sayang ya dari kawan-kawan ke kami, itu kan. Nah, terkait hal itu yang jelas kita harus menerimanya dengan baik dan juga mendengarkan dengan baik apa yang menjadi kritikan mereka. Lalu di Unimu sendiri itu kan sudah ada sistem, dalam artian sudah ada sistem pelaporan atau pertanggungjawaban tengah periode dan juga akhir periode. Nah, di situ bisa menjadikan tempat evaluasi bagi kami, karena kita juga dinilai oleh kawan-kawan organisasi yang lain. Oke, lalu terkait itu kritik jelas kita harus melakukan evaluasi, dan juga yang pertama yang paling penting jangan baper. Karena ketika kita baper, katakanlah dikritik langsung jengkel, itu justru akan menenggangkan hubungan yang ada di organisasi. Karena mungkin itu kritiknya ke personal, tetapi nanti organisasinya juga bisa kena. Karena kan kita juga tidak bisa melihat atau menilai seseorang apakah dalam artian permasalahan pribadi bisa nyambung ke organisasi atau tidak. Jadi yang penting jangan baper. Dan juga sesuai dengan visi kami Unimu 1, berarti kami menginginkan adanya harmonisasi yang ada di Unimus. Jadi setiap kritikan harus kita terima dengan baik dan juga
kita perbaiki. Oke, terima kasih atas jawabannya. Apa? Oh, ini ditambah Kak, belum selesai. Oke, bisa ditambahkan nggak apa-apa, Mas? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Siti Iya. Lutfia dari S1 Perawat ya. Kritik, bagaimana kita menghadapi kritik atas kinerja kami di BMKM nantinya. Yang pertama, ketika kita menemui sebuah kritik, kita akan berterima kasih kepada memberi kritik tersebut, karena menurut kami kritik itu merupakan bentuk peduli, bentuk kasih sayang dari teman-teman semua terhadap kinerja kami sebagai BMKM Unimus nantinya. Nah, kritik ada ketika ada sesuatu yang janggal dari apa yang kita lakukan di BMKM. Ya nantinya pastinya akan kita jadikan bahan evaluasi kami, kenapa bisa muncul kritik tersebut. Dan nantinya kita akan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Seperti itu mungkin Mbak Intan. Oke, baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Rizky Zulfian, ini mahasiswa FKM. Kenal ya Mas Farel? Oke, langsung saja. Pertanyaannya, jabatan Presma dan Wapresma bukanlah jabatan yang sepele dan tidak bisa disepelekan karena menyangkut terkait kepemimpinan kakak sekalian sebagai pemimpin. Yang ingin saya tanyakan, seberapa siap kakak sekalian untuk mempertanggungjawabkan segala yang menyangkut kepemimpinan kakak sekalian, baik terhadap kita sebagai mahasiswa dan juga pertanggungjawabannya kakak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan apa yang mendasari bahwa kakak sekalian berani menyatakan kesiapan pertanggungjawaban tersebut? Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab. Cek. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mas Rizky Zulfian Irfandi dari adik tingkat saya di FKM. Seberapa siap kami maju dalam pencalonan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa ini? Tentunya ketika kami sudah memilih untuk maju di pencalonan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa, pastinya kita 100% siap. Kita siap menerima segala konsekuensi dan risiko yang akan kita temui nanti selama kita menjabat sebagai Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa. Jadi jika ditanya seberapa siap, jika diangkakan 1-10, pastinya kita 10. Seperti itu, Mas Rizky. Mungkin Mas Mudrik ingin menjawab. Ada lagi sih? Ya, intinya itu. Kita benar-benar sudah siap dan kita akan all out dalam periode kepemimpinan kita nantinya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang cukup memuaskan dari pasangan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang periode 2020-2021. Ini masih ada pertanyaan, namun dibatasi dari panitia itu hanya 3 pertanyaan, namun ini kelebihan 1 tadi, jadi 4 pertanyaan. Jadi mohon maaf, tidak bisa dijawab, mungkin, mau dijawab saja? Oke, dijawab ya. Untuk pertanyaan dari Dava Naufal, dari program studi S1 Ilmu Gizi, yang pertanyaan dari Dava. Izin bertanya, menurut pandangan calon presiden dan wakil presiden, kaderisasi itu seperti apa? Dan kaderisasi yang ada di Ormawa Unimus bisa dikatakan sedang mengalami penurunan akibat faktor dari pandemi. Nah, solusi apa yang dapat membuat kaderisasi di Ormawa itu dapat kembali aktif seperti dulu? Terima kasih. Oke, cek. Jadi terkait kaderisasi sendiri, bisa dibilang memang cukup menurun ya. Bahkan tidak hanya Unimus, tapi semua kampus juga mengalami hal yang sama. Karena memang kaderisasi yang baik itu bertemu secara langsung, tidak melalui tatap muka. Tidak melalui tatap muka, maksudnya secara online. Karena secara online itu
ada beberapa materi yang mungkin tidak bisa tersampaikan dengan baik, misal manajemen aksi dan lain sebagainya. Kan itu juga harus langsung simulasi aksi dan lain sebagainya, itu kan harus langsung terjun ke lapangan. Nah, terkait hal itu, mungkin yang pertama paling dekat yang bisa kami lakukan adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalam jangka waktu 1 bulan, saya dan Mas Farel akan melakukan kunjungan ke beberapa kampus untuk bertukar pikiran bagaimana sistem di mereka, bagaimana kaderisasi di mereka selama pandemi, dan juga melakukan pemberdayaan SKG, Sekolah Kader Gemilang. Itu sudah menjadi tugas dari BMKM. Nah, maka dari itu sudah menjadi tugas dari BMKM. Kami tidak mencantumkannya di Green Design. Lalu terkait ini fundamental atau aturan yang harus dibuat di tahun 2017 itu sudah dicanangkan adanya SOP pengkaderan. Namun sampai sekarang itu SOP itu belum ada atau bahkan belum dibahas dengan kawan-kawan organisasi lainnya. Nah, di periode nantinya kami ingin membahas itu dulu. Kami ingin membuat fundamental yang bagus terlebih dahulu. Aturan-aturan yang sudah dicanangkan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan hal yang lainnya. Mungkin 2 itu yang bisa kami pastikan terlebih dahulu. Itu. Oke, terima kasih. Udah. Oke, cukup. Oke. Yang dari Julfa itu Julfa tadi kan sudah dipilih pertanyaannya dari Google Form, jadi kita akan berikan kesempatan oleh teman-teman mahasiswa yang belum bertanya. Jadi mohon maaf untuk tidak dijawab dan bisa ditanyakan di kesempatan yang mungkin akan diadakan acara selanjutnya oleh KPU Universitas. Kemudian dilihat dari rundown acara ini udah hari semakin larut, gitu. Jadi sebelum saya menutup acara talk show bersama calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, saya akan memberikan kesempatan untuk closing statement yang akan diberikan tentunya kepada teman-teman mahasiswa yang ada di rumah yang sudah bergabung sampai saat ini melalui via Zoom. Silakan. Cek closing statement dari kami. Kami tidak memaksa teman-teman untuk memilih kami. Lihatlah dari track record, jangan dari penampilan fisik dan lain sebagainya. Lihat dari track recordnya, pengalamannya, dan yang lain sebagainya. Karena banyak sekali contoh yang berpenampilan bagus, rapi, tidak gondrong, ya kan? Ya. Kita bisa melihat pejabat negara kita berpakaian rapi, berdasi, berpeci, nyatanya mengkhianati. Mereka korupsi, ya kan? Jadi jangan pernah melihat dan menilai seseorang itu dari penampilan, tetapi dari apa yang pernah dia lakukan dan juga apa yang akan dia bawa. Oke, lalu saya akan menyampaikan jargon kami, bergerak dengan tulus untuk kemajuan Unimus. Oke. Mas Adun mau menambahkan? Ya, mungkin di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang di rumah maupun yang hadir yang telah berpartisipasi dalam acara talk show malam ini, sudah memberi kami pertanyaan, menguji kami sebagai calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Harapannya apabila memang nanti kita berdua terpilih sebagai presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, teman-teman tetap mendukung kami, tetap memberikan kritik serta solusi atas apa yang kami lakukan, karena di sini tanpa kalian kami bukan apa-apa. Salam cinta, salam perjuangan. Atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi
closing statement yang luar biasa dari calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang periode 2020-2021. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang ada di rumah. Alhamdulillah rangkaian sesi talk show bersama calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa sudah terlaksana dengan baik. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa yang sudah memaparkan visi dan misi dan sudah bersedia hadir pada acara talk show malam hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah menyimak dan antusias terhadap acara talk show pada malam hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dari Komisi Pemilihan Umum Universitas Muhammadiyah Semarang yang sudah menyiapkan acara talk show bersama calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa sehingga berjalan dengan sangat lancar dan baik. Akhirnya saya Nurita Ramadanti selaku moderator acara talk show pada malam hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Oh iya.